Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المتقون. صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap pimpinan, karyawan Permata Syariah semuanya. Campur. Permata Syariah dan Permata belum Syariah. Dan sebagai Permata Syariah dan Bank Permata, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah SWT. Saya baru masuk ruangan ini aja ya serasa aura kesolehan itu kan ada. MC-nya aja bawain udah kayak Kiai Tohir akan ceramah pada kesempatan bulan depan ya. Beliau senior, mungkin saya baru 2002 di Indosiar, beliau tuh dari tahun jauh sebelum 2000-an kayaknya. Beliau Kiai Tohir senior ya. Baik, alhamdulillah saya tadi diingetin ini adalah pertemuan kedua. Pertama dulu bulan November juga. Catering yang dipesan juga sama. Bedanya hari ini saya suruh makan bareng. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah bisa jumpa lagi. Dan kalau nggak salah dulu saya nyampein booking kamar di surga. Ya, dan kalau bulan November tahun 2016 ya yang lalu, sekarang 2017, dan waktu saya nyampein booking kamar di surga itu lebih banyak pengalaman ya saat umroh di 2016 ya, dan sampai kemudian semua kesabaran kita dedikasikan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Furqan ayat 75. Ya, saya ingetin lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang sudah disiapkan. Ghurfah di sini secara etimologi adalah kamar, tapi kalau terjemahan Departemen Agama diterjemahkan tempat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sabar. Ya, dulu saya nyampein sabar dalam taat, sabar dalam ibadah, sabar ninggalin maksiat, sabar kalau diuji dengan musibah, sabar kalau diuji dengan takdir ya, atau ketentuan yang menurut kita sepertinya orang lain lebih enak menerimanya ketimbang kita ya. Misal kalau ada yang ditakdirin jadi orang miskin, melihat orang yang ditakdirin jadi orang kaya, itu kelihatan, saya kalau bisa pengen tukeran nasib deh sama dia. Dia cobain, misalnya tukerin miskin, saya jadi kaya. Padahal belum tentu saat orang itu diuji dengan kekayaan
dengan kebaikan bisa lolos. Karena mayoritas orang kalau diuji dengan kesusahan sadar benar lagi diuji. Tapi kalau lagi diuji dengan kebaikan, itu ada banyak orang yang nggak sadar bahwa dia lagi diuji. Ya, padahal itu adalah istidraj. Sehingga yang lebih diuji dengan kesulitan biasanya cenderung lebih lolos daripada yang diuji dengan kebaikan. Belum lama saya ceramah di SMA 1 Palembang, ketemu sama mantan kepala sekolahnya Pak Burhanuddin. Dia cerita, Ustaz, ini ada yang baru pulang dari Mekah. Ya, kemudian saya dapat cerita bahwa di sana ada orang meninggal kaya banget. Dan sebelum meninggal dia udah berpesan sama keluarganya, kalau saya meninggal ada yang mau bacain Quran di kuburan saya 40 hari, saya bagi harta saya 50% buat dia. Di Saudi kan orang nggak mau baca Quran di kuburan, susah nyari orang yang mau baca Quran di sana. Akhirnya katanya tukang gali kuburan mau. Wah, biasanya akrab sama pacul, kalau dapat 50% kayaknya berubah nih kehidupannya. Cuma 40 hari doang baca Quran, baca sampai hari ke-39. Malam itu dia ngimpi. Dalam mimpinya itu Allah mencabut nyawanya dan dia lagi ngantri, kemudian dihisab. Waktu ditanya punya apa, dengan santai dia bilang saya punya pacul doang. Rupanya pacul aja, hisapnya ngejelimet. Ditanya kayunya dari mana, beli apa nyolong, itu ngalusinnya di mana, itu besinya dapat dari mana sampai jadi pacul. Singkat cerita susah, cuma mempertahankan satu pacul aja. Akhirnya pas hari ke-40 dia selesai. Begitu dibagi uang yang banyak itu, dia bilang kayaknya saya nggak jadi terima duit nih, udah biarin aja dah. Yang udah saya lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu saya pernah nanya Dr. Muslih Abdul Karim tentang qiraatul Quran lil mayyit, tentang hukum membaca Quran buat mayyit. Kalau beliau Dr. Muslih Abdul Karim pernah bilang, insya Allah yasir, ya, insya Allah nyampe. Apalagi kalau dia bacanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya enggak, Ustaz mau nggak bacain Quran buat ibu saya? Ya udah, berapa hari? 7 hari. Oh, paket hemat dong kalau 7 hari. Emang paket ininya unggulannya berapa? Sebulan gitu. Ya, sehari berapa? Sekian gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau dulu dosen saya Dr. Muslih Abdul Karim, kalau orang itu ikhlas bersih karena Allah, insya Allah yasir, sama seperti mengumrohkan dan menghajikan. Ada di dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, ada bab intifa'ul amwat min sa'il ahya. Ada satu bab yang membahas bahwa mayat masih bisa dapat manfaat dari orang hidup. Yang paling disepakati adalah doa dan istighfar. Makanya tiap Jumat khatib mimpi, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Nggak ada yang khilaf, nggak ada yang berbeda pendapat kecuali at-taubatul istighfar, tobat dan istighfar dari orang hidup nyampe. Cuman ada perbedaan pendapat masalah ibadah badaniyah, kayak tadi umroh, haji, wa qiraatil Quran. Ada yang bilang nyampe, ada yang bilang nggak nyampe. Ya, jadi singkat, ya begitu ke cerita yang tadi, pacul aja begitu ribet. Makanya pantas ada hadis orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Ya kalau orang miskin nggak punya apa-apa, apa yang mau ditanya? Malaikat juga udah ada daftarnya. So, masuk nih Pak, masuk. Nggak ada daftar pertanyaan.
Kalau yang punya istri satu sama istri tiga beda. Ya kan, diteliti gitu. Mobil, rumah, ini bahasa agamanya la tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Nggak akan bergerak nanti kita pada hari kiamat sebelum ada 4 pertanyaan. 2 diantaranya masalah umur dan masa muda, ada juga masalah ilmu dengan amalnya, ada riwayat lain. Tapi 2 terakhir adalah malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Duitnya dari mana dia dapat dan kemana dia nafkahkan. Ada orang carinya halal, nafkahinnya halal, itu luar biasa. Ya, model teman-teman saya nih, tadi saya tanya, waktu itu saya bawa buku nggak? Bawa Pak Ustadz, tapi masih banyak yang nanyain mau beli katanya. Nah, ini duitnya halal, dipakai beli buku halal, dipakai umroh halal, dinafkahkan ke keluarga. Ada orang carinya halal, dinafkahkan ke jalan yang haram, ada. Ya, ada nggak? Nyarinya halal susah, habis itu ada tukang ojek, ngojek sampai keringatnya, dari kering basah sampai kering lagi. Tat begitu ngumpul di pangkalan, gocap-gocap yuk. Habis ini siapa nih yang dapat giliran duluan, ya kan? Tat, yang online kan gitu. Akhirnya pas kena, wah kena. Dinafkah, carinya halal, nafkahinnya maksiat atau nafkahinnya haram. Ada juga orang yang nyarinya haram, tapi nafkahnya di jalan yang baik. Habis nyolong misalnya kan, datang ke masjid, ini kayaknya masjid pada retak. Iya nih Pak, udah tenang, saya aja beres. Ya nih kita kalau mau benerin begini, tukang biasanya 3 orang Pak, 7 panggil. Kelebihan Pak, kan buat kerjaan nggak apa-apa. Yang 3 kerja, yang 3 suruh jongkok aja sih. Saya yang bayar. Allah nggak terima kecuali dari yang baik-baik. Ya, ini juga nggak diterima. Ada nyarinya haram, nafkahinnya juga diharam juga. Ini mau udah 1 jalur nih. Udah intahal kalam. Karena min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Ya, dari mana dia cari dan kemana dinafkahkan. Kita udah susah-susah kasih makan anak kita, kasih makan keluarga kita. Akhirnya anak kita jadi orang dari rezeki yang halal, kemudian anak kita jadi sukses, membanggakan. Ada duit nggak benar, nauzubillah waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita kalau ada yang kurang-kurang benar, ya kan? Itu dikasih ke mereka, ya kan? Pantes suruh ibadah mulai ya. Ya mungkin kita langsung introspeksi, jangan-jangan ada yang nggak benar. Karena kalau orang yang beriman itu dia lebih enak nyalain dirinya sendiri daripada dia nyalain orang lain. Wah, kayaknya saya kurang dalam masalah ini. Saudaraku, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin kita bicara masalah itu, sabar kita bertukar dengan surga. Malahan saya cerita juga waktu itu mau umroh, ada seorang ibu muda nanya, Ustaz, kalau saya nanti masuk surga, saya nanti bisa meluk Rasul nggak? Ya, pertama selfie dulu, kemudian saya peluk gitu kan. Secara kan imro'ah ajnabiyah, Nabi itu kan orang lain. Ya, saya kalau laki-laki sih enak main peluk-peluk aja gitu kan. Kalau saya perempuan, saya bisa nggak meluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Waktu itu saya nggak bisa jawab. Saya bilang, ya udah, ntar dulu deh. Ya memang sih di surga semuanya boleh, minuman keras aja boleh. Ya, saya ceramah di Taiwan, saya foto di bandara tuh, duty free, minuman keras semua, whisky. Saya foto kirim mau Bang Komeng, Bang, ini minuman saking kerasnya, mereknya aja kafalan. Kebetulan merek itu whisky kafalan gitu.
Kita searching deh di internet, ada merek whisky Kapalan gitu. Itu saking kerasnya gitu kan. Bapak Komeng, kan surga kita boleh minum tuh Pak Ustadz ya? Boleh. Mau yang Kapalan kayak, mau yang jantengan, sempurna di sana. Apa aja boleh. Orang minuman keras yang di dunia haram di sana boleh. Tapi saya nggak bisa jawab yang itu. Akhirnya saya umroh kan tuh. Umroh, ya, Komeng ikut November, Desembernya bareng Komeng tuh. November kan saya di sini, bareng Komeng. Terus kita lagi makan kebuli di kamar, tiba-tiba ada kunjungan mahasiswa dari Al-Jami' Al-Islamiyah bil Madinatul Munawwarah, jurusan tafsir hadis, semester 7, semester 8. Tahu ada Bang Komeng datang, dia hadir di situ ngobrol. Akhirnya saya sempet nanya, ente kan kuliah jurusan hadis. Saya pernah ditanya dengan pertanyaan yang tadi. Terus ada di antara mereka yang bilang, oh itu dulu Syekh kami, Syekh Al-Abbad pernah ditanya tentang masalah itu. Atau paling nggak mirip. Saya tahu Syekh Al-Abbad itu salah satu dosen saya, Dr. Harjani, tinggalnya sekarang di Pontianak. Beliau itu anak-anaknya hafal Quran, yang ngajarin beliau sendiri. Sebelum subuh sampai kemudian hafiz Quran. Ya, Dr. Harzani itu pernah cerita tentang nama beliau, penghafal hadis di zaman ini, orang yang udah tua Bang. Lalu Syekh itu waktu ditanya, kira-kira nanti kita di surga yang perempuan kayak gini bisa mencium Rasulullah SAW enggak? Ada. Syekh Al-Abbad pernah jawab. Lalu apa jawabannya? Kata beliau, jangan pikirin nanti di surga, pikirin dulu ente kira-kira. Jadi mungkin nih karena sangat visioner, pikirannya selangkah di depan, atau mungkin dia sering nonton iklan Yamaha yang lain pasti ketinggalan. Jadi pikirannya selalu moving forward, selalu di depan. Kata beliau, runut aja, pikirin kira-kira kita termasuk yang masuk ke dalam surganya Allah apa enggak. Begitu ya, mudah-mudahan lah kita ini kalau lihat dari tarikan napasnya, ini tarikan napas ahli surga semua. Ya Rabbal Alamin. Doanya orang Islam mustajab. Baik, itu mungkin sedikit tentang pertemuan sebelumnya. Dan kalau ada yang follow Twitter saya, 2 atau 3 bulan lalu saya pernah retweet seorang anak kecil di Madinah. Anak kecil di Madinah ada, kalau buka Twitter saya Subki Al-Buburi _ Instagram sama Twitter alamatnya sama. Karena RT-nya sama aja. Jadi di situ ada seorang anak, videonya itu anak kecil lagi jalan di Makbarah Baqi, ya. Makbarah Baqi itu kuburan Baqi Al-Gharqad. Ini Masjid Nabawi sebelah timur, ya. Ini adalah makam Rasulullah SAW. Sebelah sini kan kuburan Baqi Al-Gharqad. Dia masuk ke dalam komplek, anak kecil bawa kitab, jalan gitu ya. Kemudian ada orang dewasa videoin, bikin vlog kali ya, video dia nanya namanya. Kemudian yang menarik orang dewasa, anak kecil main di kuburan atau anak kecil ziarah ke kuburan. Kemudian ditanya, apa pertanyaannya? Dia bilang, ataital Baqi wa limadha? Kamu datang ke Baqi ngapain? Ini si anak langsung jawab pakai 3 hadis. Dia bilang, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahada al-janazah wa fi riwayatin imanan wa ihtisaban hatta yusalliya falahu qira'. Siapa aja yang menyaksikan jenazah dalam satu riwayat dengan iman dan ihtisab sampai menyolatkannya, dia dapat 1 qira'. Wa fi riwayatin hatta yurfan, dan dalam riwayat lain kalau sampai dimakamkan falahu qiratan, maka dia akan dapat 2 qira'. Ya, wa qala Ibnu Umar wa laqad faradna fi qararir katsirah.
Jadi Ibnu Umar berkata, kita sudah banyak kehilangan kirab-kirab. Masya Allah, anak kecil ziarah, ditanya hukumnya, ditanya dalilnya, bisa jawab, bahkan dengan riwayat yang banyak. Ya, dan sampai dia menjelaskan apakah satu qiraat, wa mal qiraat, al-qiraat mithlul jabalainil azimain. Satu qiraat bagaikan dua gunung yang besar. Dan dia nggak mau kehilangan. Kalau sampai nyolatin aja dapat satu qiraat, apalagi sampai memakamkan ke tempat pemakaman, dia dapat 2 qiraat. Satu qiraat aja pahalanya seperti 2 gunung yang besar. Lah kalau 2 qiraat berarti 4 gunung. Dan dia tahu ada riwayat sahabat yang menyebutkan kita sudah banyak kehilangan kesempatan berbuat baik. Laqad faratna fi qararit katsira. Itu udah kehilangan poin. Ibarat orang main game, ya, ada orang yang lari-larian mengutin duit. Ada kan game yang mengutin duit jatuh, tong diambilin sama dia. Sementara ada orang yang uang itu berjatuhan, dia tinggalin aja begitu. Ini kita sebenarnya kesempatan berbuat baik di hari-hari kita itu terbuka banyak. Cuma kadang-kadang kita nggak ambil kesempatan untuk itu. Halo. Orang soleh emang beda loh. Ya, saya bangun deh. Bangun ya. Sampai di mana? Ini anak jawab dengan dalil. Di Indonesia anak kecil main di kuburan banyak, cuman main layangan. Ngapain? Oh Pak, saya mau adu kan. Kita colek, mas kuburan orang lu aja. Oh iya Pak ya. Nah, pindah kali dia nih. Anak kecil di sini, anak kecil di sana, ditanya lengkap dalilnya. Kita mungkin ada sebelah kita sholat nunjuk begini, ya karena kita nggak biasa, kita kadang-kadang pengen megang gitu. Biar dia ada. Padahal kalau dia punya dalil di dalam kitab Ibanatul Ahkam, cara isyarah nunjuk itu ada 4 emang. Itu dalam satu mazhab Syafi'i aja beliau jelas. Ada banyak model. Kalau kita paham dan kita ngambil apa yang itu, ya, ngambil sama yang kita paling, menurut kita paling tentram gitu kan. Saya ambil ini karena saya tahu dalil. Ada orang kadang-kadang ditanya, kenapa ente naruh tangan sholat di sini? Nggak tahu, kayaknya aneh ngeliat tetangga sebelah naruh di sini kelihatannya khusyuk gitu, kayak orang sholat beneran. Iya, kalau mazhab Maliki kan ada yang tahtasur, di bawah pusar. Kok kelihatannya kayak orang malas ya bos? Apalagi yang isdal itu dilepas ini, ya kan? Ada yang juga dilepas. Orang yang tahu kan orang itu lagi tahiyatul masjid, kita main dempet kan, belum komat. Bapak, Ibu, dan saudaraku, wah, ada penceramah satu. Nah, di sini kayaknya bisa seru kan. Jadi saya tulis anak kecil main di kuburan, dalil keluar. Ya, terus begitu ditanya dari mana? Min Bukhara. Bukhara berarti ini anak bukan orang Arab asli, dia orang Bukhara, orang Soket. Dia Al-Bukhari. Karena dari Bukhara, Soket. Ya. Terus waktu ditanya, apa Al-Quran? Kam juz'an hafizta min Al-Quran? Dia bilang apa? Alhamdulillah, hafiztul kamilah. Alhamdulillah, saya menghafal semuanya. Ya, begitu ditanya kelas berapa? Khams ibtidai, kelas 5 SD. Oke. Berlalu. Lihat deh di Twitter saya filmnya, anaknya Masya Allah sambil bawa kitab, dia jalan begini, anak kecil gitu kan, di kuburan baki. Ya Allah, ya.
luar biasa. Dan waktu ditanya dia bisa jawab dengan hujah. Kelas 5 SD. Ya. Makanya alhamdulillah kita ada di sini dalam rangka thalabul ilm, mencari kebaikan, ya. Dan tadi Al-Baqarah 177 saya sudah sampai. Ini populer nih, ya. Mungkin kalau saya suruh satu-satu 99% hafal. Alhamdulillah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kalau lihat terjemahannya, bukanlah kebaikan menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Maksudnya apa? Karena ayat ini 177. Ini ada di juz 2. Ya. Di juz 2 awal ayat 142 itu pembahasan tentang tahwilul kiblah, tentang perpindahan kiblat. Karena dulu Nabi sholat pertama ke Al-Masjid Al-Aqsa, awal kiblatin lil muslimin. Misalnya kalau di Madinah ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat, Nabi pertama misalnya menghadap ke timur, kemudian menghadap ke barat. Kalau di sana berarti ke utara, kemudian Nabi menghadap ke selatan di Saudi. Karena ini Mekah, Palestina itu adanya di utara, adanya di atas. Ini Shibhul Jaziratul Arabiyah, Mekah di sini, maka di sini Palestina. Ya. Maka kalau Madinah di sini berarti ngadepnya ke sini. Tadinya ngadepnya ke sana, kemudian berbalik. Maka di Madinah ada masjid kiblatain. Ya. Riwayatnya ada sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat, 2 rakaat menghadap ke Al-Masjid Al-Aqsa, kemudian karena turun mereka muter, gitu kan, balik menjadi menghadap ke sebelah barat. Itu ada masjid kiblatain, masjid 2 kiblat. Nah, di awal juz 2 ada omongan orang Yahudi diabadikan dalam Quran. Lihat deh, ayat pas juz 2, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini cerita waktu Nabi berbalik, orang Yahudi itu, aduh gimana sih Muhammad, kayak gak punya pendirian banget. Kemarin ngadep ke kita, sekarang dia ngadep ke sana. Karena awal-awalnya Nabi sempat ke Masjidil Haram, tapi kemudian karena belum turun, Nabi masuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena dulu semua Nabi sholatnya menghadap ke sana, kiblatnya. Sedangkan Nabi adalah merupakan Nabi kelanjutan dari semua Nabi-Nabi yang Allah turunkan. Ini untuk menunjukkan Nabi adalah rangkaian Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi juga ikut ke sana menghadap, tapi sering. Dalam ayat disebut qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah sudah melihat, Nabi sering melihat ke langit. Minta apa? Kiblat yang diridhoi, kiblatan tardoha. Akhirnya turun ayat fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu kiblat yang diridhoi. Mereka subaha itu bentuk plural dari kata sapi, artinya orang bodoh. Sapi itu artinya orang bodoh. Ya, bukan sapi bahasa Indonesia ya. Itu anak udah disapi, wah. Ya, saya udah berhenti usul. Itu safi artinya jahil. Bentuk pluralnya subaha. Orang-orang bodoh akan berkata, oh gimana sih Muhammad gak punya pendirian, kemarin ngadep sini, sekarang ngadep, ntar besok ngadep kemana lagi. Nah, di ayat 177 jangan dengerin omongan orang, cuekin aja.